Halo Sobat Portal 5, selamat datang di segmen Portal Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film asal Korea yang sangat mengharukan. Film ini menceritakan korban ketidakadilan sosial yang dialami oleh seorang gadis dan keluarganya. Gadis ini berjuang melawan hal itu seorang diri, namun dia malah dipenjara. Lalu, bagaimana kisah kelanjutannya? Ini dia alur film The Girl on a Bulldozer yang rilis tahun 2022. Let's go! Film ini diawali dengan adegan Hye-young yang sedang diadili di pengadilan karena kasus kekerasan. Padahal dia melakukannya karena membela dirinya sendiri. Karena merasa kesal, dia menjawab pertanyaan hakim dengan sekenanya. Melihat hal itu, hakim juga merasa kesal. Saat itu usianya masih 19 tahun. Dia adalah gadis muda yang cerdas, ia juga mandiri. Namun, dia suka memberontak apabila menurutnya ada sesuatu yang tidak beres. Dia juga memiliki tato bergambar naga di lengan sebelah kirinya. Di rumah, Hye-young tinggal bersama ayah dan adik laki-lakinya. Ayahnya memiliki usaha restoran Cina dan Hye-young selalu membantunya dalam mengurus resto tersebut. Sang ayah juga suka berjudi, hingga ia terlilit banyak hutang. Karena hal tersebut, Hye-young selalu merasa kesal dan bertengkar dengan ayahnya. Namun, adik laki-lakinya yang polos selalu berhasil menenangkan Hye-young. Suatu waktu, ayah Hye-young mengalami kecelakaan dan ia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Di sana juga ada polisi. Hye-young pun bertanya kepadanya apa yang terjadi. Sang polisi menjawab, ayahnya menabrak seseorang menggunakan sebuah mobil, yang mana mobil tersebut adalah mobil curian. Setelah menjelaskan hal itu, sang polisi langsung pergi berlalu. Tiba-tiba, ada seorang petugas asuransi yang mendatangi Hye-young. Ia berkata bahwa korban yang tertabrak mobil memintanya untuk bertanggung jawab. Karena Hye-young merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak bersalah, dia kesal, lalu pergi meninggalkan bapak asuransi tersebut. Hye-young menjalani kehidupannya bersama adik laki-lakinya. Ia juga menjalani hukuman dari pengadilan yang mewajibkannya mengikuti pelatihan. Ia memilih pelatihan alat berat. Di kelas tersebut, Hye-young adalah satu-satunya murid yang berjenis kelamin perempuan. Sepulangnya dari pelatihan, Hye-young terkejut saat tiba-tiba ada orang gak dikenal yang memaksa masuk dan mengecek kondisi rumahnya tanpa permisi. Orang-orang tersebut juga berkata kalau rumah Hye-young sudah dijual. Hye-young yang tidak terima pun mengusir mereka dan menakut-nakutinya menggunakan pisau dapur yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, Hye-young mendapat kabar kalau ayahnya mati otak atau koma dan sedang dioperasi. Karena kondisi ayahnya parah, Hye-young pun pergi ke lokasi kejadian di mana ayahnya kecelakaan. Ia mulai menganalisis apa yang terjadi saat itu. Hye-young juga mengunjungi korban yang ditabrak ayahnya di rumah sakit. Di sana, ada seorang pria yang terbaring di kasur dengan perban di kepalanya dan seorang gadis perempuan dengan perban di tangan kanannya. Rupanya, mereka hanya berpura-pura sakit dan menyamar menjadi korban yang terluka parah karena ingin mendapatkan uang asuransi. Suatu hari, Hye-young pun tahu kalau penyebab ayahnya kecelakaan adalah karena mantan bosnya yang bernama Choi Yong-hwan. Rupanya, ia mencalonkan diri sebagai seorang politisi. Hye-young mendatangi Yong-hwan dengan membawa bukti rekaman video. Namun ternyata, dia diperlakukan dengan buruk, sama seperti Yong-hwan memperlakukan ayah Hye-young. Hye-young juga memiliki bibi
yang mana beliau adalah saudara dekat ayahnya. Namun, bibinya tersebut tidak mau membantunya. Akhirnya, ia dan adiknya pergi ke rumah sakit dan berusaha untuk mengikhlaskan ayahnya. Sejak saat itu, kemarahan Hyeong memuncak. Ia pun mengambil sebuah bulldozer dari perusahaan yang kenal dekat dengan ayahnya. Hyeong membawa dan menggunakannya untuk menghancurkan restoran ayahnya yang sebentar lagi akan disita. Setelah restorannya hancur, Hyeong mengendarai bulldozer tersebut menuju rumah Yonghwan. Ia mulai menghancurkan jendelanya. Yonghwan yang saat itu tengah tertidur pun terkejut. Ia mulai panik dan keluar dari rumahnya. Polisi pun mulai berdatangan. Namun, Hyeong tetap tidak menyerah. Ia tidak mau berhenti dan terus menghancurkan rumah sang politisi. Akhirnya, polisi pun menembak Hyeong, kemudian ia tidak sadarkan diri. Karena masalah tersebut, Hyeong pun dipenjara selama 1 tahun. Setelah bebas, dia pun pergi mendatangi seorang laki-laki yang masih berkaitan dengan kasus kecelakaan ayahnya. Saat itu, laki-laki dan pacarnya sedang dalam kondisi mabok untuk melihat langit malam yang indah. Sementara, mereka melewati area yang dilarang untuk pejalan kaki. Hyeong pun mengetahui bahwa ayahnya tidak sengaja menabrak pejalan kaki. Waktu berlalu, Hyeong menikmati hidupnya bersama adik laki-lakinya. Dia juga bekerja di salah satu restoran cepat saji sebagai pengantar makanan. Suatu ketika, saat akan pergi mengantar makanan, dia mendapat telepon dan pesan dari asuransi ayahnya. Pihak asuransi juga menjelaskan bahwa mereka telah mengusut ulang kasus ayahnya. Film pun berakhir di sana. Sungguh kisah yang mengharukan ya sob. Sudah berjuang sendiri, saudaranya nggak ada yang mau bantuin, disiksa pula. Semoga kita semua bukan termasuk dalam golongan orang-orang jahat ya. Begitulah alur film dari The Girl on a Bulldozer. Jangan lupa subscribe untuk alur film lainnya.